Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diah Mulia Mutisari dengan nomor pokok mahasiswa 20111000041 dari Prodi PGMI kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya, yakni pencemaran sampah, guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan, dosen pengampu Bapak Suhardiansyah MPD. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Lalu terdapat bentuk-bentuk pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran tanah. Yang ketiga, pencemaran udara. Di sini, sampah termasuk ke dalam pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah, sehingga keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Jenis-jenis sampah. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Terbagi atas sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa-senyawa organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti sayur, buah, daun, kayu, dan lain-lain. Sampah non-organik merupakan sampah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa-senyawa non-organik yang berasal dari sisa industri seperti plastik, botol kaca, kaleng, logam, dan lainnya. Yang kedua, berdasarkan tingkat kelapukan. Terbagi atas sampah lapuk dan sampah susah lapuk atau tidak lapuk. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Terbagi atas sampah padat, sampah cair, dan gas. Yang keempat, berdasarkan sumbernya. Terbagi atas sampah rumah tangga, sampah industri, dan sampah pertanian. Lalu selanjutnya, dampak pencemaran sampah bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Yang kedua, dampak negatif terhadap kesehatan. Yang ketiga, kerugian ekonomi. Yang keempat, terganggunya sistem alami. Selanjutnya, penyebab pencemaran lingkungan sampah. Yang pertama, adanya ketidakpedulian dari orang-orang terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, kurangnya tempat-tempat sampah yang disediakan pada tiap rumah. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pengelolaan sampah limbah khususnya rumah tangga. Yang keempat, kurangnya penegakan hukum terhadap aturan tentang lingkungan hidup. Selanjutnya, solusi pencemaran lingkungan sampah. Yang pertama, dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, pisahkan tempat sampah sesuai jenisnya. Yang ketiga, yakni dengan cara mengurangi, gunakan kembali, dan olah kembali. Lingkungan yang sehat, bersih, dan indah merupakan dambaan setiap orang. Tetapi untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman dan komitmen dalam bertindak. Maka dari itu, selalu ingat bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih, nyaman, dan tentram untuk kita tinggali. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.